Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Putra Pratama, NPM 41182191240063 dari kelas paralel 3 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fisiologi olahraga, tekanan darah, dan kinerja atlet. Presentasi ini akan menghapus tuntas konsep dasar fisiologi olahraga, berfokus pada peran tekanan darah dalam konteks aktivitas fisik, serta hubungannya dengan antropometri atlet. Selanjutnya, garis besar materi pada presentasi ini. Pada garis besar materi presentasi kali ini, kita akan menjelajahi 4 pilar utama yang sangat relevan bagi profesional kesehatan olahraga. Yang pertama itu ada konsep dasar tekanan darah, yang kedua ada pemeriksaan dan prosedur dasar, dan yang ketiga itu manfaat analisis dalam olahraga, dan yang terakhir ada korelasi dengan antropometri. Selanjutnya, apa itu tekanan darah? Tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan oleh darah terhadap dinding pembuluh arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Dengan kata lain, tekanan darah mencerminkan gaya dorong yang dibutuhkan untuk mengedarkan darah agar oksigen dan zat gizi dapat mencapai seluruh jaringan tubuh. Tekanan darah merupakan salah satu parameter vital tubuh bersama suhu denyut nadi, laju pernapasan, dan kesadaran. Untuk definisi tekanan darah itu gaya yang dikeluarkan darah terhadap dinding arteri saat jantung memompa, diukur dalam milimeter merkuri. Selanjutnya ada sistolik atau tekanan atas. Tekanan sistolik adalah tekanan tertinggi dalam pembuluh arteri yang terjadi ketika jantung berkontraksi atau fase sistol untuk memompa darah keluar dari ventrikel kiri menuju sorta dan seluruh tubuh karena terjadi pada saat jantung berdenyut aktif. Nilainya lebih tinggi dibandingkan tekanan diastolik atau tekanan bawah. Sistolik atau tekanan atas ini maksimum saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh atau fase ejeksi. Selanjutnya ada diastolik atau tekanan bawah. Tekanan bawah ini minimum saat jantung berelaksasi dan mengisi darah sebelum denyutan berikutnya atau fase istirahat. Selanjutnya ada pemeriksaan tekanan darah. Oke, selanjutnya ada tujuan pemeriksaan tekanan darah pada atlet. Pemeriksaan tekanan darah rutin jauh lebih dari sekadar screening. Screening ini adalah alat penting untuk manajemen kinerja dan kesehatan para atlet. Yang pertama, screening kesehatan dasar. Screening kesehatan dasar itu mengidentifikasi risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi atau hipotensi, tekanan darah rendah, yang mungkin tidak terdeteksi pada kondisi istirahat. Selanjutnya yang kedua ada evaluasi respon latihan. Evaluasi respon latihan adalah mengukur bagaimana sistem kardiovaskular merespon stres fisik akut dan kronis. Peningkatan tekanan darah sistolik selama latihan adalah normal. Selanjutnya yang ketiga itu menentukan kebugaran dan batasan latihan. Untuk membantu melatih menentukan intensitas latihan yang aman dan efektif, terutama bagi atlet dengan kondisi kesehatan tertentu. Selanjutnya itu ada prosedur dasar pengukuran tekanan darah. Akurasi pengukuran sangat bergantung pada teknik yang tepat dan kondisi yang distandarisasi.
Yang pertama itu ada posisi dan persiapan. Para atlet harus duduk dengan punggung tegak, kaki menapak di lantai, dan lengan ditopang setinggi jantung. Hindari aktivitas berat atau kafein 30 menit sebelumnya. Selanjutnya ada penempatan manset. Untuk penempatan manset, dipasang di lengan atas, tepat di atas siku. Ukuran manset harus sesuai untuk menghindari pembacaan yang salah. Selanjutnya ada teknik auskultasi, mengembang dan mengempiskan manset perlahan sambil mendengarkan suara Korokov menggunakan stetoskop untuk mendapatkan nilai sistolik dan diastolik. Selanjutnya ada manfaat analisis tekanan darah untuk kinerja olahraga. Data tekanan darah memberikan wawasan kritis tentang adaptasi kardiovaskular dan efisiensi biomekanik tubuh. Yang pertama ada pemantauan volume plasma. Pemantauan volume plasma ini memiliki perubahan tekanan darah pasca latihan, dapat mengindikasikan status hidrasi dan adaptasi volume plasma, vital untuk olahraga ketahanan. Selanjutnya ada efisiensi jantung. Efisiensi jantung ini memiliki penurunan tekanan darah istirahat seiring waktu, menunjukkan efisiensi pompa jantung yang lebih baik. Adaptasi khas atlet terlatih. Selanjutnya ada indikator pemulihan. Untuk indikator pemulihan, tekanan darah yang gagal kembali normal dengan cepat setelah latihan intensif dan menjadi sinyal kelelahan atau kurangnya pemulihan. Selanjutnya itu ada hubungan tekanan darah dan antropometri. Karakteristik fisik atlet atau antropometri memiliki korelasi signifikan dengan parameter hemodinamik, termasuk tekanan darah. Indeks massa tubuh. Terdapat hubungan positif antara indeks massa tubuh tinggi terutama karena kelebihan lemak tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Pemantauan komposisi tubuh penting. Yang pertama itu kelebihan lemak visceral, membeku, resistensi insulin dan disfungsi endolet. Yang kedua ada massa tubuh bebas lemak. Pada atlet juga berperan tetapi kurang beresiko dibanding massa lemak. Selanjutnya ada pengaruh ukuran tubuh terhadap pembacaan. Faktor antropometri yang paling sering diabaikan dalam pengukuran tekanan darah adalah ukuran lengan. Lingkar lengan besar membutuhkan manset besar. Penggunaan manset standar pada tangan besar akan memberikan pembacaan tekanan darah yang salah atau terlalu tinggi, sedangkan lingkar lengan kecil itu membutuhkan manset yang lebih kecil. Menggunakan manset besar pada tangan kecil akan memberikan pembacaan yang salah atau terlalu rendah. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan poin kunci pada materi ini. Untuk memahami faal tekanan darah adalah fondasi untuk intervensi latihan yang aman dan optimal. Yang pertama itu ada monitoring rutin. Nah, untuk monitoring rutin ini tekanan darah harus dimonitor secara rutin, baik saat istirahat maupun selama uji latihan.